Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya di rumah. Baik, jadi kita bertemu lagi pada pembelajaran kita yang keempat. Setelah pada minggu lalu kita belajar tentang kurban dan akikah, pada minggu ini atau pada pelajaran kita keempat ini kita akan membahas tentang materi ibadah haji dan umroh. Ya, jadi seperti biasanya juga, sebelum memulai pelajaran atau sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan memberitahukan atau menginformasikan terlebih dahulu poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini agar materi yang Ibu sampaikan bisa berjalan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. Oke, baik. Jadi adapun poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah definisi haji dan umroh. Yang kedua adalah hukum haji dan umroh. Yang ketiga adalah perbedaan haji dan umroh. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah rukun atau wajib haji dan umroh. Ya, jadi itu adalah 4 poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, jadi langsung aja kita masuk pada poin pertama, yaitu mengenai definisi haji dan umroh. Ya, sebelum Ibu menjelaskan apa sih definisi dari haji dan umroh, sudah pasti kalian sangat umum ya atau sangat familiar mendengar kata-kata haji dan umroh. Nah, secara tidak langsung kalian juga atau sedikit banyak kalian pasti sudah mengetahui apa sih definisi dasar daripada kata haji dan kata umroh. Namun di sini Ibu akan sedikit mengingatkan kembali atau mengulas kembali tentang apa sih definisinya. Oke, langsung ya. Yang pertama adalah haji. Haji adalah berkunjung ke tanah suci atau Ka'bah untuk melaksanakan amal ibadah tertentu sesuai dengan syarat, rukun, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak atau hukum Islam. Haji diwajibkan bagi orang-orang Islam yang sudah mampu atau mempunyai banyak biaya untuk melaksanakan haji. Nah, haji juga dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Ya, dicatat ya, haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Nah, jadi itu adalah definisi singkat tentang ibadah haji. Sekarang kita lanjut kepada definisi tentang ibadah umroh. Di sini dijelaskan bahwasannya sedangkan umroh adalah berkunjung ke tanah suci atau Baitullah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak dan waktunya boleh kapan saja, tidak ditentukan seperti halnya haji. Jadi di sini yang paling membedakan adalah waktunya. Jadi kalau haji itu sudah ditentukan dia waktunya yaitu bulan Zulhijjah. Tetapi kalau umroh itu bisa dilakukan kapan saja. Ya. Dan hukumnya pun wajib bagi yang mampu atau misalnya bisa dikatakan juga sebagai sunnah muakkad ya. Ya, selanjutnya itu adalah poin pertama ya tentang definisi singkat dari haji dan juga umroh. Sekarang kita masuk pada hukum haji dan umroh. Nah, jadi untuk hukum haji itu wajib bagi orang-orang yang sudah mampu dan dilakukan seumur hidup sekali. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97 yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim, barang siapa memasukinya dalam Qur atau Baitullah menjadi amalan bagi dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji ke Baitullah
yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Nah, jadi dari ayat tadi juga dijelaskan, ditekankan kembali bahwasannya haji, pengertian dari haji atau definisi dari haji, dan juga hukum dari ibadah haji. Selanjutnya tentang umroh, di sini dijelaskan bahwa sedangkan umroh hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya haji adalah fardu, sedangkan umroh adalah tatawu. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa sih tatawu itu. Tatawu ialah tidak diwajibkan, tetapi sangat baik dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melakukannya lebih utama daripada meninggalkannya, karena tatawu mempunyai ganjaran pahala. Dan kalau tadi haji hanya dilakukan sekali seumur hidup, beda dengan umroh. Kalau umroh bisa dilakukan berkali-kali. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah membahas tentang hukum dari ibadah haji dan umroh. Sekarang kita masuk pada poin ketiga, yaitu perbedaan haji dan umroh. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya ibadah haji dan umroh adalah suatu ibadah yang dikerjakan oleh umat Islam di tanah suci atau di Mekah. Cara melakukan ibadah haji dan umroh itu tidak sama, karena memiliki perbedaan dari segi rukun umroh dan wajib umroh. Di sini ada beberapa perbedaannya ya. Yang pertama adalah ibadah haji dilakukan seumur hidup sekali dalam setahun. Sedangkan umroh dapat dilakukan setiap hari dalam setahun kecuali hari ibadah haji. Kedua, pada pelaksanaan haji adanya wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah ini termasuk rukun haji. Sedangkan pelaksanaan umroh tidak ada wukuf di Arafah. Yang ketiga, waktu pelaksanaan ibadah haji lebih lama karena ibadah haji lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan ibadah umroh. Dalam pelaksanaan ibadah haji lebih memerlukan tenaga atau fisik yang lebih baik dibandingkan dengan ibadah umroh, karena dalam ibadah haji kegiatan yang dilakukan itu lebih banyak dan lebih rumit dibandingkan ibadah umroh. Yang keempat atau yang terakhir adalah hukum ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu, sedangkan umroh adalah sunnah. Nah, jadi itu adalah perbedaan dari ibadah haji dan juga ibadah umroh. Kita lanjut ya, kita langsung lanjut kepada poin yang keempat atau poin yang terakhir, yaitu tentang rukun atau wajib haji dan umroh. Yang pertama akan kita bahas adalah rukun terlebih dahulu, yaitu rukun haji. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima mencukur, dan yang keenam tertib. Nah, itu tadi adalah 6 rukun dari ibadah haji. Sedangkan rukun umroh itu ada 4. Yang pertama, ihram disertai niat. Yang kedua, tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, sa'i atau berlari kecil. Yang keempat, bercukur atau memotong rambut. Nah, di sini yang bisa kita lihat bedanya adalah yaitu wukuf di Arafah. Kalau rukun haji itu ada wukuf di Arafah, beda dengan rukun umroh itu tidak ada ya. Lanjut kepada wajibnya ya. Jadi di sini ada wajib haji dan wajib umroh. Yang kita akan bahas adalah wajib haji terlebih dahulu. Jadi
Wajib haji itu ada 6. Yang pertama ihram disertai niat. Yang kedua mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah. Yang keempat mabit atau bermalam di Mina. Yang kelima tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Dan yang keenam yaitu menjauhkan diri dari larangan atau perbuatan yang diharamkan dalam ihram, seperti memakai pakaian berjahit bagi pria, menutup kepala bagi pria, dan menutup muka bagi wanita, memotong kuku, memakai wewangian, mengadakan akad nikah, bersetubuh, berburu hewan, dan mencabut bulu badan. Nah, jadi itu adalah 6 wajib haji. Dan selanjutnya kita akan membahas wajib umroh. Yaitu ada 2. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Yang kedua adalah menjaga diri dari larangan-larangan ihram yang jumlahnya sama dengan larangan haji. Nah, jadi kalau kita lihat tadi dari poin-poin wajib haji dan umroh itu ada banyak perbedaan. Yang pertama wajib haji tadi ada 6, dan yang wajib umroh itu hanya ada 2. Nah, itu saja materi kita pada hari ini, sangat singkat. Namun mungkin dalam penyampaian jika nanti ada yang salah atau ada yang keliru, kita akan banyak belajar lagi nantinya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum Ibu tutup, seperti biasanya kita akan menonton video terlebih dahulu, video-video tentang ibadah haji dan umroh. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji lengkap yang dirangkum oleh Tawaf TV. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik miqat yang telah ditentukan. Di titik miqat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berhiram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, atau mengeluarkan kata-kata kotor serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang berarti, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qasar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim serta qasar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Musdalifah, yang artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumrah aqobah atau lempar jumroh.
Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqabah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap satu kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahalul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul. Sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahalul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja. Tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Artinya, dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3 jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf, membaca doa saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan yaitu mulai dari tiang jamarat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Baik, kita sudah sama-sama menonton video-video tentang ibadah haji dan umroh. Dari video-video tersebut juga kita bisa banyak belajar kembali tentang materi-materi kita pada hari ini. Misalnya ada yang kurang dalam penyampaian ibu, bisa kita dapatkan dalam video tadi. Misalnya ada yang keliru dalam penyampaian ibu, kita bisa cari pembenarannya dalam video tadi atau dalam video-video yang lain. Ya, jadi karena masih sangat banyak sekali referensi yang bisa kita baca, yang bisa kita nonton, yang bisa kita lihat di media-media sosial, di internet, di Google, di YouTube, dan lain sebagainya. Seperti biasa, di akhir segmen atau di akhir pertemuan, Ibu akan menyampaikan tugas buat kalian. Dan tugasnya pun tetap sama, yaitu menuliskan kesimpulan dari materi yang akan disampaikan pada hari ini dan ditulis dalam kertas folio bergaris, lalu dikumpulkan melalui WA Ibu ya. Ya baik, mungkin itu aja. Jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dari awal sampai akhir, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat belajar di rumah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.